Halo YouTube, kembali lagi dengan channel Diulik ID. Masih nyambung sama video sebelumnya soal ekspor React Native. Di video kali ini kita akan coba nampilin kata Hello World di ekspor React Native. Nggak cuman itu teman-teman, kita bakal nyoba juga nampilin kata Hello World dengan variasi warna dan ukuran yang berbeda. Oke teman-teman, kita lanjut. Di layar sudah terlihat halaman utama dari BlueStack emulator yang sedang running project dengan judul Awesome Project sebagai hasil akhir dari video sebelumnya. Nah, step pertama yang bakal kita lakukan adalah membuka salah satu file di Export React Native yang sudah kita install di video sebelumnya, yaitu project dengan nama Awesome Project teman-teman. Kita akan buka file ini pakai software Sublime Text teman-teman. Apa itu Sublime Text? Sublime Text ini adalah software yang digunakan untuk edit kode program yang bakal kita utak-atik teman-teman. Anak-anak programmer sih biasanya nyebut software jenis ini dengan sebutan text editor. Sebenarnya ada banyak software text editor yang sejenis dengan Sublime Text ini teman-teman. Ada Visual Studio Code, ada Notepad, Emacs, Bracket, dan lain-lain. Tapi fungsi utama dari software jenis ini masih tetap sama sih, yaitu buat ngetik berbagai macam kode dalam bahasa pemrograman. Oke, kita langsung buka aja Sublime Text-nya. Udah gitu kita buka folder project yang sudah kita bikin kemarin, yaitu Awesome Project. Kita klik menu file. Kita masuk ke open folder. Nah, di halaman Explorer ini kita cari drive penyimpanan tempat nyimpen project Awesome Project kita teman-teman. Kalau di laptop saya tempatnya di C terus Awesome Project. Oke, setelah folder projectnya terbuka di Sublime Text, kita bisa lihat semua file yang terbentuk saat project di build pertama kali. Tapi untuk kali ini karena kita hanya akan membuat sebuah program yang hanya menampilkan teks saja, kita akan berfokus hanya pada satu file aja teman-teman, yaitu file app.js. Karena di file app.js ini pusat file yang berisi kode perintah yang akan dijalankan saat debug project Export React Native berlangsung teman-teman. Kita klik app.js-nya dan isinya seperti ini teman-teman. Di Sublime Text ini punya fitur untuk mengatur tampilan berdasarkan bahasa pemrograman supaya memudahkan para developer untuk membaca codingan program. Caranya kita tekan Ctrl Shift lalu tekan P untuk mengatur bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, di sini kita bisa lihat berbagai jenis bahasa pemrograman yang bisa kita pilih. Ada HTML, SQL, Java, JavaScript, dan lain-lain. Untuk JavaScript di React itu biasanya menggunakan library Babel. Nah, kita ketikkan dulu Babelnya, lalu kita pilih JavaScript Babel, supaya format warna dari kode teks di tampilan lebih memudahkan kita sebagai pengembang aplikasi. Udah gitu kita tekan enter. Oke, tampilan codingnya jadi lebih mudah untuk dibaca nih teman-teman. Kita lanjut ya. Kalau kita lihat di file app.js ini sebenarnya ada 3 area besar yang harus kita tahu dulu nih teman-teman sebelum melakukan edit program. Area pertama ini ada di paling atas. Kalau saya sih nyebutnya sebagai library area ya, karena pada area ini kita bisa manggil library yang dibutuhkan untuk mengembangkan project kita teman-teman. Di awal pembentukan project kita hanya akan diberikan 2 buah library saja ternyata teman-teman, yaitu library Expo Status Bar dan library React Native. Di project ini, pada library Expo Status Bar, kita akan pakai fungsi status bar. Sedangkan dari library React Native, kita akan pakai fungsi style sheet, text, dan view teman-teman. Oke, kita masuk ke area kedua.
area kedua ini merupakan fungsi utama dari kode yang akan dijalankan oleh compiler ekspor React Native teman-teman. Kodenya diawali dengan sintas export default function app kurung buka kurung tutup, di mana kata app ini adalah nama dari fungsinya teman-teman. Untuk kode yang dijalankannya itu ada di antara dua kurung kurawalnya teman-teman. Di dalam kurung kurawal ini teman-teman bisa lihat function return kurung buka kurung tutup, di mana fungsi inilah yang akan dirender atau dikompil sebagai tampilan pada device atau emulator kita nantinya teman-teman. Terakhir di area ketiga ini teman-teman bisa lihat ada deklarasi konstanta dengan nama styles, di mana isi dari konstanta ini merujuk pada penggunaan style sheet dari library React Native nih teman-teman. Fungsinya adalah untuk mengatur kosmetik atau keindahan dari tampilan dari item-item yang akan digunakan pada tampilan aplikasi kita teman-teman. Oke teman-teman, kita kembali ke layar emulator dulu nih. Nah, jadi di layar emulator ini sudah ada teks yang tertulis open app.js to start working your app gitu kan. Yang jadi sebuah petunjuk bahwa untuk memulai modifikasi coding atau pengembangan apps itu dimulai dari file app.js ya teman-teman. Dan file app.js ini yang lagi kita buka. Oke. Kembali ke Sublime teksnya, kita akan mengubah tulisan open up app.js to start working your app menjadi hello world terlebih dahulu ya teman-teman. Tulisan open up app.js to start working your app ini diapit oleh item text nih teman-teman. Kita coba rubah sekarang nih. Oke, sudah kita ubah jadi hello world, lalu kita save hasil perubahan dengan cara klik file, lalu tekan menu save, atau sebenarnya ada shortcutnya nih teman-teman. Kita bisa save dengan cara tekan Ctrl plus S, seperti save file pada saat buka Microsoft Word atau Microsoft Office lainnya. Oke. Kita lihat lagi ke emulator nih teman-teman, dan oke, bisa teman-teman lihat secara otomatis tulisan bawaan di layar sudah berubah menjadi hello world. Oke teman-teman, kita lanjut bikin teks hello world kedua, tapi kita akan rubah warna font atau teksnya menjadi warna merah nih. Pertama kita copy dulu item teks yang mengapit hello world, lalu kita pastekan di bawahnya seperti ini teman-teman. Kita save dulu, lalu kita lihat lagi di layar emulator, dan ya, teks hello world yang kedua sudah ada. Dan di teks hello world yang kedua ini kita akan setting warnanya menjadi merah. Caranya, pertama kita tambahkan key pada konstanta styles. Kita kasih nama teks merah seperti ini teman-teman. Jika sudah, kita panggil di item teks kedua dengan cara mengetikkan style sama dengan kurung buka styles.teks merah kurung tutup. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita save lagi. Terus kita cek lagi nih di emulator teman-teman. Dan ya, teks hello world yang kedua sudah berubah menjadi merah teman-teman. Dan kali ini berarti kita sudah punya dua teks hello world, di mana hello world yang kedua ini warnanya berubah menjadi merah. Oke. Berikutnya kita copy lagi item teks yang mengapit hello world kedua ini, lalu kita pastekan di bawahnya lagi seperti ini. Jadi kita punya 3 teks hello world.
seperti ini. Nah, kali ini kita akan memperbesar ukuran font dari teks Hello World yang ketiga atau yang paling bawah ini teman-teman. Caranya sama, kita bikin key lagi nih di Constanta Styles ini. Sekarang kita kasih nama teks merah besar karena kita akan membuat teks ini berwarna merah dan ukurannya lebih besar. Isinya kita kasih color titik 2 sama dengan red untuk warnanya, dan font size seperti ini kita kasih 30 seperti ini ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita panggil kembali stylenya di item teks paling bawah dengan cara mengetikkan style sama dengan kurung kurawal buka style titik teks merah besar ya teman-teman, kemudian diakhiri dengan kurung tutup seperti ini. Kemudian kita save dan kembali ke emulator. Ada sedikit error nih teman-teman. Sepertinya di pemanggilan variabel font size ini huruf S-nya saya sesuaikan dulu. Lalu kita save dan kita ke emulator lagi. Oke, bisa dilihat nih teman-teman, teks Hello World yang paling bawah atau yang ketiga ini memiliki ukuran yang paling besar di antara semuanya dan warnanya juga merah. Oke teman-teman, itu tadi cara memodifikasi warna dan ukuran teks pada Expo React Native nih teman-teman. Kalau teman-teman ada masukan atau request dari apa yang mau kita ulik di konten selanjutnya, boleh banget tuh ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa like jika teman-teman suka dengan videonya, subscribe jika video ini bermanfaat buat teman-teman, dan tekan tombol loncengnya supaya kita semakin semangat buat share konten-konten yang tentunya berfaedah ya teman-teman. Sekian dulu video ngulik kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.